Saudara, kita bicara tentang tetralogi Puroburu atau tetralogi bumi manusia. Ya. Keempatnya ini merupakan karya dari Pramudia Anantatur mulai tahun 80 sampai 88. Ini dilarang peredarannya oleh Jaksa Agung Indonesia selama beberapa waktu. Nah, ini sejarah keterbukaan nasionalisme pada awal kebangkitan nasional dan pengukuhan seorang Tirto Adisuryo atau Tas yang digambarkan sebagai tokoh Mingke. Nah, tahun 73 itu awal ceritanya itu Pramudia Anantatur ditahan di Pulau Buru dengan sedikit leluasa melanjutkan kerja kreatifnya sebagai seorang sastrawan. Hasrat lama menyusun siklus sejarah Indonesia dalam cerita dilakukan dengan bahan terbatas. Ia menuliskan tentang bumi manusia pada tahanan lain di sawah ladang dan barak penampungan. Nah, ini kemudian dia berhasil mengetik atas jasa kawan-kawan tahanannya dengan mesin ketik Royal 440. Nah, tahun 80 lepas dari tahanan, seorang mantan pemimpin redaksi Bintang Timur dan Pramudia menemui Yusuf Ishak, wartawan Merdeka, bekas wartawan Merdeka, yang oleh karena kasus yang sama yaitu dianggap sebagai G30S, dia mendekam di rutan Salemba. Nah, dengan diskusi mereka, maka disepakati karya Pram itu diterbitkan yang pertama kali, Bumi Manusia. Nah, Pram pun kembali memilih dan memilah tumpukan kertas Durslak yang diselamatkannya di Pulau Buru. Padahal naskah-naskah ini ditahan petugas penjara dan tidak pernah dikembalikan. Waktunya 3 bulan yang menyusun dan merajut tumpukan kertas lusuh itu menjadi buku. Jadi saya ingat bagaimana cerita penyusunan novel. Lanang dulu juga mengalami hal semacam itu, yaitu dari kumpulan-kumpulan. Dari tulisan-tulisan saya yang terserak di berbagai media. Semacam itu. Nah, Hasim itu yang pemimpin redaksi Bintang Timur tadi, yang bersama Pramudia Anantatur menemui Yusuf Ishak. Hasim dan Yusuf pun berkeliling menemui pejabat pemerintah, termasuk Wakil Presiden Adam Malik. Nah, disambut dengan baiklah niatan mereka untuk menerbitkan tulisan dari Tapol Pulau Buru itu. Nah, tahun 80 maka terbitlah Bumi Manusia dipercetakan Agapers menjelang peringatan proklamasi. Ya, harapannya begitu, tapi terbitnya 25 Agustus tahun 80. Nah, cerita yang pertama itu Bumi Manusia, disusul cerita yang lain, maka jadi tetralogi, ada 4 novel. Semula cerita itu dibacakan secara lisan pada sesama tahanan waktu Pram di Pulau Buru, ditahan di Pulau Buru, dipenjara di Pulau Buru, diasingkan di Pulau Buru oleh pemerintah Indonesia tahun 65 sampai 79. Dan tahun 79 saya itu baru kelas 4 SD, 10 tahun. Sesudah ayah saya dibaptis tahun 67. Sudah saya lahir maksud saya. Ayah saya dibaptis tahun 67, 12 tahun kemudian saya dibaptis tahun 79, kelas 4 SD. Pram bebas tahun 79 itu diterbitkanlah keempat cerita itu dalam bentuk novel. Namun peredarannya dilarang oleh pemerintah. Tak lama sesudah diterbitkan.
Begitu saudara-saudara. Jadi diizinkan oleh Wakil Presiden Adam Malik untuk diterbitkan, tetapi ternyata peredarannya dilarang karena alasannya jelas, yaitu apa? Mengandung pesan komunisme atau Marxisme-Leninisme yang tersirat dalam kisah-kisahnya. Apakah memang betul demikian, saudara? Saya sudah membaca cerita-ceritanya itu ya, perjuangan rakyat Indonesia ya, dalam masa penjajahan Belanda. Apakah itu disebut komunisme? Nah, memang komunisme itu orang-orangnya revolusioner dan bergerak progresif, revolusioner paling depan melawan pemerintahan Belanda pada saat itu. Kekerasan yang dilakukan oleh mereka. Tampaknya ada suatu perlawanan terhadap penguasa yang semena-mena penindas mereka. Nah, di sini ya kita lanjutkan keempat buku dari tetralogi Pulau Buru itu yang semuanya diterbitkan oleh Hasta Mitra. 1. Bumi Manusia. 2. Anak Semua Bangsa. 3. Jejak Langkah. 4. Rumah Kaca. Nah, ya ketiga karya yang sesudah Bumi Manusia itu langsung dilarang oleh Kejaksaan Agung. Jadi setelah 1-2 bulan terbit Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, Rumah Kaca. Tidak masuk akal. Bagaimana cerita perlawanan terhadap penjajahan dianggap sebagai pengajaran komunisme? Entahlah. Ini sejarah kita saja. Sekarang semua sudah dapat mengakses secara bebas. Tetralogi Pulau Buru itu. Bumi Manusia, Anak Semua Bangsa, Jejak Langkah, dan Rumah Kaca. Nah, di luar negeri, tetralogi Buru ini diterbitkan dengan nama The Buru Quartet. Penerjemah Bumi Manusia dan Anak Semua Bangsa ke dalam bahasa Inggris. Max Lin yang bertugas sebagai pegawai kedubes Australia, Jakarta. Itu harus dikembalikan ke negaranya tahun 81. Ya, dia ditugaskan tahun 80, tahun 81 dikembalikan ke Australia karena masalah itu, menerjemahkan kedua buku itu. Ya, Max Lin ada di Jakarta, ada beberapa acara saya bertemu dengannya. Karya itu diterjemahkan ke bahasa Rusia tahun 86 oleh Rudenko dengan kata pengantar oleh V. Sikorsky. Judulnya Mir Celoseki dan diterbitkan oleh Badan Penerbit Progres. Nah, ini sekarang ceritanya, saudara. Kebangkitan Nasional Indonesia antara 1898 dan 1918 ke depan Mingke, putra Bupati Bojonegoro. Putra Bupati Bojonegoro. Yang mendapatkan pendidikan Belanda di Surabaya dan pada masa abad ke-19, abad ke-20. Awal ke-20, tahun 1900, Mingke ini lahir. Nama Mingke samaran dari seorang tokoh pers generasi awal Indonesia. Mingke artinya monyet, monkey. Ini dia adalah nama untuk Raden Tirto Adi Suryo, disingkat TAS, TAS, Tirto Adi Suryo. Novel ini unsur sejarahnya ada biografi Tirto Adi Suryo yang juga dikatakan nenek moyang penulis. Oh, nenek moyang penulis. Berarti mungkin ada hubungannya dengan Pram sebagai nenek moyang. Nah, dari situ kalau kata-katanya seperti itu. Cerita lainnya dari berbagai rekaman peristiwa pada lingkup waktu itu. Ada pengadilan pertama bumi Indonesia yang bernama Nyai Antasaro. Luar biasa, saya membaca cerita-cerita itu. Terbayang pada masa penjajahan Hindia Belanda. Masa penjajahan Belanda di negara yang bernama Hindia Belanda yang kemudian menjadi Indonesia itu. Nah, saya melihat filmnya, ada degradasi, penurunan dari imajinasi yang saya peroleh di buku-bukunya. Tapi itu cukup bagus juga. Membuat orang yang belum pernah membaca menjadi tertarik untuk membaca tetralogi Pulau Buru. Dan Tirto Adi Suryo dan pengadilan bernama Nyai Antasaro itu melawan keluarga suaminya seorang warga Belanda Totok yang terjadi di Surabaya. Itu ada cerita Nyai Antasaro di situ.
Nah, saudara, bagaimana dengan masalah yang kita bahas yaitu tentang SARA. Ada seorang doktor yang baru lulus mengatakan sebaiknya dalam karya-karya sastra dituliskan tentang SARA, suku, agama, ras, anti golongan, yang tabu dalam berbagai masalah di dalam pengkaryaan supaya tidak mengandung sara dan sebagainya. Namun dia malah menuliskan itu dalam disertasi yang membuatnya lulus menjadi seorang doktor. Nah, sebetulnya kalau karya itu ada konflik itu antar berbagai hal bisa muncul, dan rata-rata konflik yang sangat keras yaitu tentang suku, agama, ras, anti golongan. Bukan hanya cinta. Kalau cinta dalam cerita Siti Nurbaya antara Datuk Meringgi dengan Samsul Bahri. Nah, tapi sebetulnya di situ juga ada peperangan antar golongan orang kaya dan golongan orang miskin. Samsul Bahri orang miskin, ya, dia bercinta dengan Siti Nurbaya orang miskin yang tidak punya. Orang tuanya berutang pada Datuk Meringgi dan tidak bisa membayar hutangnya, maka pembayarannya adalah Siti Nurbaya disuruh kawin sama Datuk Meringgi. Padahal Siti Nurbaya cinta pada Samsul Bahri. Oleh karena cinta mereka yang dipisahkan itu, maka Samsul Bahri perang menjadi tentara Hindia Belanda. Dan pada peperangan itu dia dapat berhasil membunuh Datuk Meringgi. Nah, saudara-saudara, di sini terjadi sesuatu juga kan, konflik antar golongan, suku, agama, ras, antar golongan. Walaupun itu yang peperangan, pertentangan yang sangat kuat justru terjadi pada Salah Asuhan karya Abdul Muiz yang membuatnya dijadikan hari lahirnya sebagai Hari Sastra Nasional, Hari Sastra Indonesia. Oleh karena di situ terjadi perlawanan terhadap penjajahan, penindasan penjajah. Kalau Siti Nurbaya tidak sekuat itu perlawanan kepada penjajah, sedangkan Salah Asuhan kuat sekali, sehingga nilai-nilai nasionalisme kebangsaan membuatnya menjadi novel yang pertama menjadi. Padahal sebelumnya juga sudah ada perlawanan terhadap penjajah seperti Mas Marko Tirto Adikromo. Semacam itu. Termasuk Tirto Adisuryo ini yang menulis cerita. Namun dianggap bahasanya tidak seperti bahasa yang diharapkan oleh pemerintah sebagai pemerintah Belanda, maksudnya saya itu. Pemerintah Belanda sebagai mempunyai kaidah yang bagus menurut rezim Hans Bach Yasin, Habib Yasin, yang memulai sejarah dari Siti Nurbaya dengan Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 66, dan seterusnya. Nah, Angkatan 45, Angkatan 50, Angkatan 66. Nah, ya inilah rezim-rezim dalam sastra. Namun kita melihat bahwa sebetulnya fitrah sastra itu adalah anti penindasan. Seperti kata Martin Aleda, seorang cerpenis, membuat novel juga, yang mengatakan fitrah dari sastra itu adalah anti penindasan, perlawanan terhadap ketidakadilan. Nah, kalau tidak ada fitrah ini, maka dengan demikian yang dinyatakan dengan unsur sara harus ada di dalam karya sastra itu sudah suatu keniscayaan. Tinggal bagaimana cara mengemasnya dengan bahasa yang indah dan tidak memberikan unsur provokasi kepada masyarakat. Namun terlepas dari unsur provokasi atau tidak, nyatanya karya sastra Pramudia Anantatur juga dianggap memprovokasi masyarakat dengan adanya nilai-nilai komunisme, Marxisme, Leninisme itu. Jadi bagaimana ya? Ya, di sini ada terjadi suatu pertentangan kepentingan dan sebagainya yang membuat kita harus tahu bahwa ini adalah momen-momen penting di mana siapa yang dapat mengambil kesempatan ini untuk melanjutkan merawat jiwa semesta.